Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan lagi terkait dengan konsep sumber belajar. Ya, sumber. Ya, kalau sumber itu berarti yang menghasilkan ya biasanya. Sesuatu yang menghasilkan sumber informasi, gitu kan? Berarti ada informasi didapat dari situ. Sumber rezeki termasuk ya, sumber ilmu dan sebagainya ya. Sumber air, ya, berarti ya, itu adalah sumber yang menghasilkan atau yang dia memproduksi. Nah ini sekarang sumber belajar, ya, berarti dia sebagai pusat ya atau yang menghasilkan ilmu di tempat dia belajar, itu menghasilkan pengetahuan ya kepada peserta didik tentunya ya kepada siapa saja sih sebenarnya, tapi kita fokusnya kepada peserta didik ya. Nah, jadi kira-kira sumber itu kira-kira seperti itu ya, sumber belajar gitu ya. Ya, apa saja yang terkait dengan sumber belajar gitu. Nah, sumber belajar ini ada yang eh, dirancang, kemudian ada yang hanya dimanfaatkan. Ya, ya. Jadi ada memang sumber belajar itu sudah memang harus perlu dirancang sehingga dia menjadi sumber belajar. Kemudian ada yang sumber belajar itu yang memang tinggal dimanfaatkan. Jadi memang sudah ada, tinggal dilakukan pemanfaatannya. Nah, tetapi ini perlu kreativitas guru bagaimana cara menyampaikan informasi yang ada pada sumber belajar tersebut. Ya, tentu tidak terlepas dari yang namanya media nanti, sehingga lebih mudah lagi untuk kita sampaikan sumber belajar yang ada. Nah, sebenarnya apa sih yang terkait dengan sumber belajar itu? Sumber belajar. Yang pertama pesan. Pesan apa sih? Ini dari sumber belajar itu ada pesannya. Pesan itu sebenarnya begini adik-adik. Buku itu merupakan sumber belajar. Kenapa dia dikatakan sumber belajar? Karena di dalamnya ada pesan. Pesan yang akan pesan dari penulis ya, di dalam buku itu yang mungkin suatu saat akan dipahami ya, atau akan disampaikan kepada orang lain. Itu. Misalnya contoh aja. Contoh sederhana, ada dongeng. Dongeng apa aja lah gitu. Yang berada di dalam selembaran kertas lah atau buku terserah, buku tentang dongeng. Ada pesannya ya. Pesan pertama adalah mengetahui misalnya nilai daripada pesan itu ya. Ya, nilai daripada pesan itu. Kemudian di situ juga pesannya apa? Pesannya adalah nanti bagaimana outputnya seseorang siswa itu atau peserta didik bisa mendongeng. Itu kan pesan. Nah, maka buku dongeng tersebut adalah sebagai sumber belajar. Sumber belajar berupa bagaimana cara mendongeng, ya kan? Dan bagaimana menganalisis isi dongeng ya, terhadap pesan yang ingin disampaikan oleh yang menulis dongeng tersebut. Nah, makanya hal itu berupa pesan. Ya, pesan. Ya. Ada pesan atau ada informasi yang bisa didapat dari buku tersebut. Contoh lain, koran. Koran itu ada berupa pesan. Kalau korannya hanya diambil kemudian digunakan untuk bungkus kacang, maka itu tidak tersampaikan pesannya. Ya. Tapi manakala koran itu dibaca oleh, ya, jadi koran itu fungsinya bukan sebagai sumber informasi, tapi sebagai pembungkus kacang. Ya, begitu juga buku. Ya. Tidak sumber informasi, tapi sebagai alat atau media untuk media ya, sebagai tempat kacang saja gitu. Jadi tidak menyampaikan pesannya. Tapi manakala koran itu dibaca oleh seorang, ya, dan orang itu memahami atau mengetahui apa yang tertulis yang dia baca, maka itu adalah sebagai sumber informasi atau sumber belajar. Oke, ya walaupun korannya itu mungkin sudah 5 tahun lalu, tapi ada situ misalnya ternyata dia dapat bagaimana cara menghilangkan rasa nyeri pada gigi. Terus dia dapat informasinya, dia baca, dia praktekkan. Maka pesannya sampai. Koran itu menjadi sumber informasi.
Tapi manakala koran itu hanya dipakai untuk alas duduk, maka bukan sebagai sumber informasi, tapi sebagai ya sebagai alat untuk diduduki gitu ya, dan seterusnya sebagai alat untuk membungkus kacang gitu. Sekarang orang itu sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Orang itu adalah sumber belajar manakala orang itu menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran. Contoh ya. Kalau ada orang dia duduk, Anda duduk, itu bukan sumber informasi ya. Apalagi kalau orangnya misalnya memukul ya, berarti bukan sumber informasi, itu sumber masalah namanya. Ya, manakala orang itu pada saat Anda duduk ya dengan orang tersebut, tapi orang itu misalnya taruhlah dia bercerita, ya, bercerita tentang misalnya Anda duduk di pesawat gitu, pesawat, Anda tanya, Pak, Bapak tahu nggak bagaimana proses pesawat ini bisa terbang? Nah, terus dia jelasin caranya terbang itu pesawat begini, gini. Maka orang itu adalah menjadi sumber belajar bagi orang yang mendengarkan itu. Bagaimana kalau orang itu duduk ya tadi cuma diam, dia baca koran, dia diam apa ini dan seterusnya ya, maka dia bukan sebagai sumber informasi, ya, tetapi dia ya hanya sebagai teman duduk saja. Dia tidak menjadikan sumber belajar, dia tidak menjadi sumber belajar. Oke, jadi seperti itu. Ya, orang yang dalam hal ini, kalau tadi adalah buku ya, di dalam pesan itu ada, orang itu adalah apa namanya? Orang itu menjadi sumber belajar manakala dia memberikan informasi. Ya, misalnya Pak Ustadz, kemudian guru ngaji ya, kemudian guru di kelas, kemudian ya termasuk guru karate, guru silat ya. Jangan guru silat lidah ya. Oke, guru karate terus ya termasuk saat ini saya juga sebagai sumber informasi ya, sumber belajar ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahan. Kenapa bahan dikatakan sebagai sumber belajar? Ya. Bahan itu misalnya membuat kue ya, atau air lah sejauh-jauh. Air itu kok warnanya ada yang jernih, ada yang keruh ya. Ada yang bisa hitam, kok ada air kopi. Air kok rasanya manis. Air kok kadang bisa menggigit, bukan menggigit ya. Biasa ada yang bersoda ya. Anak kecil bilang ini dia punya air gigit gitu kan, menggigit lidah. Kok bisa seperti itu? Nah, itulah bahan menjadi sumber informasi. Ya. Oh, ternyata di air ini ada mengandung namanya H2O. H2O itu apa? H2O ini dan seterusnya. Bahan juga bisa menjadi misalnya terigu. Terigu diolah menjadi apa? Kemudian bisa dimakan ya, kalau digoreng bisa kriuk, bisa yang lembek dan sebagainya ya. Itu bahan juga menjadi sumber informasi manakala bahan itu memberikan informasi kepada yang menerima informasi tersebut gitu ya, bahan-bahan itu ya. Kemudian ada alat ya, atau perlengkapan. Ya, perlengkapan bisa memberikan informasi, jadi alat ada bahan ya. Nah, alat dengan bahan itu kan beda. Kalau bahan itu yang digunakan, tapi alatnya adalah yang digunakan untuk mengolah bahan biasanya begitu. Ya, misalnya gini, bahan itu air. Alatnya berupa apa? Untuk menampung air berupa gelas. Nah itu alatnya. Kenapa bisa memberikan informasi? Ya tentu misalnya airnya dimasukkan ke dalam gelas yang seperti ini, bentuknya seperti apa? Ya. Kemudian kalau dipanaskan bahan ini menggunakan alat ini, kok bisa meleleh alatnya dan sebagainya, itu bisa memberikan informasi yang terkait dengan kegiatan itu. Misalnya alat ada dari berbentuk terbuat dari kayu, dari besi, dari plastik ya, kemudian dari aluminium ya, dari tembaga dan seterusnya. Nah misalnya ini digunakan untuk merebus air, maka alat itu memberikan perbedaan kecepatannya ya dalam merebusnya,
atau mungkin ketebalan alatnya juga, kemudian besar kecilnya api dan seterusnya. Ya, jenis bahannya dan seterusnya. Ya, makanya itu merupakan sumber belajar. Ya. Nah, alat-alat ini sumber belajar itu apa sih sebenarnya ya? Misalnya mobil. Ya. Mobil digunakan oleh orang belum tahu naik mobil. Tapi pada saat itu dia menggunakan eh, mobil itu dilakukan dia belajar tentang mobil itu, dia belajari, kemudian dia coba, kemudian dia praktekkan dan dia menjadi bisa, maka alat itulah menjadi sumber belajar, bagi dia untuk itu, termasuk membawa alat berat misalnya, eskapator misalnya, itu kan sumber belajar, dia gunakan alat itu untuk belajar, maka dia jadilah sumber belajar. Tapi kalau eskapator itu dia hanya diam, Anda cuma naik-naik saja ini di atasnya, ya berarti bukan sebagai sumber belajar. Tapi eskapator itu akan menjadi sumber belajar apabila Anda menganalisis, loh kok dia harus besi misalnya bannya, bukan ban karet. Nah, itu makanya jadi sumber belajar gitu. Ya, begitu ya bahan-bahan tadi ya, menjadi sumber belajar, manakala bahan tadi ada gula, ada terigu, ada air, ada fermipan ya misalnya, ada minyak, ada mentega, diaduk, kemudian dimasak dan dia menjadi tahu, maka bahan itulah menjadi sumber belajar. Begitu juga alat-alat perlengkapan misalnya. Tadi misalnya ada eskapator. Nah, di dalam Anda mempelajari bukan hanya pada saat Anda mengaduk ininya, tapi kalau Anda mempelajari lebih dalam, kok terigu kandungannya apa, warnanya kok putih, kenapa harus pakai terigu, bukan pakai tepung beras, kenapa harus tepung terigu, itu juga merupakan sumber belajar. Anda harus belajar itu. Oh, kenapa kue biapong dalamnya harus ada isi ampas dengan gula merah, ya kan? Kenapa bukan isinya apa tuh, ayam misalnya? Kalau ayam bukan biapong namanya, nanti jadi bakpao mungkin ya. Nah, itu jadi kenapa harus direbus bukan digoreng, tapi ternyata ada yang digoreng, apakah bisa kalau digoreng? Ya, itu sumber belajar juga, jadi ada bahan. Nah, alat tadi seperti itu sama, jadi dalam kita menggunakan orang pakai motor itu kan harus belajar dulu. Orang dari tidak tahu naik motor menjadi tahu naik motor, itu adalah sumber belajar alat-alat itu ya. Kemudian pendekatan atau metode lah gitu, di dalam pembelajaran. Kenapa dia menjadi sumber belajar? Karena orang berdiskusi, ada yang ngomong, ada yang dengar, ya kan? Ada yang berkomentar, disitulah menjadi sumber belajar. Ya. Kalau ada diskusi, coba Anda usah ngomong, diam aja, tapi Anda dengar, menyimak. Pasti ada yang Anda pahami tentang apa yang mereka bicarakan. Itulah menjadi sumber belajar, ya, diskusi. Ceramah, gurunya ngomong di depan, ngomong di depan ya. Sebenarnya ini adalah sumber belajarnya berupa orang, ya. Tapi karena dia menggunakan metode ceramah, metode diskusi, metode apa misalnya ya, dengan pendekatan saintifik dan sebagainya. Nah, maka apa yang dibahas itu baik mau diskusi, mau apa ya istilahnya, tanya jawab, mau Anda menjawab pertanyaan, ya, kemudian dijelaskan di depan kelas, itu merupakan sumber belajar. Jadi dia mengklasifikasikan bahwa pendekatan itu adalah sumber belajar, karena di dalam pendekatan itu atau metode itu ada orang yang diskusi, ada orang yang tanya jawab, ada orang yang mengerjakan kelompok, ada yang disuruh membaca, ya kan? Nah, sehingga disitulah menjadi sumber belajar. Walaupun sebenarnya hal itu adalah kalau dijelaskan adalah orang, kemudian kalau praktek juga misalnya ini adalah bahan, ya. Kalau suruh membaca buku itu adanya pesan, ya. Tapi klasifikasi ini ya silakan dimasukkan, ya. Nah, kemudian ini yang terakhir adalah lingkungan sebagai sumber belajar. Kenapa lingkungan menjadi sumber belajar? Ya. Anda pada saat berada di sebuah lingkungan tertentu, Anda pasti akan melihat sesuatu. Misalnya, ini baunya menyengat, gitu. Baunya menyengat. Nah, pada saat itu berarti Anda tahu bahwa, ini harus pakai masker. Baunya menyengat, ya. Begitu Anda melihat misalnya ada tumpukan sampah, yang terjadi adalah adanya
tikus atau adanya ulat misalnya, atau tumpukan sampah itu bau sehingga menghasilkan lalat sehingga ada eh, apa namanya belatung ya atau gai ya. Nah, atau istilahnya ulat lah gitulah. Nah, oh ternyata tumpukan sampah itu menghasilkan ulat ya. Nah, itu secara langsung oh ternyata tumpukan sampah menghasilkan ulat gitu. Nah, itu berarti Anda sudah belajar dari lingkungan yang ada bahwa jangan menumpuk sampah karena sampah itu akan menimbulkan ulat. Nah, sampah itu akan menimbulkan bau ya. Air tergenang akan menimbulkan bau dan seterusnya. Kemudian di lingkungan yang ada misalnya ada seorang yang selalu bersedekah, ini contoh aja. Oh ternyata sedekah itu baik ya, dia harus dilakukan dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata bertengkar itu nggak baik harus. Nah itu secara langsung akan belajar. Makanya pembentukan pembentukan eh, apa pembentukan siswa atau pembentukan peserta didik itu tidak terlepas dari namanya sumber belajar dari lingkungan yang ada. Kalau lingkungannya baik, pasti akan terbentuk menjadi peserta didik yang baik gitu ya, yang baik. Tapi kalau lingkungannya tidak baik, maka akan terbentuk peserta didik yang tidak baik. Jadi mengacu kepada lingkungan yang ada gitu. Jadi lingkungan itulah yang membentuk itu. Ya, jadi dengan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang baik, maka akan membentuk peserta didik yang lebih baik gitu. Jadi ya lingkungannya misalnya apa namanya di tempatnya selalu dilakukan pengajian dan sebagainya, ada apa diskusi, maka itu akan terbentuk itu. Tapi kalau lingkungannya yang apa namanya tidak baik, maka tidak akan baik pula peserta didiknya yang ada. Jadi Anda juga terbentuk dari lingkungan-lingkungan yang berbeda-beda, dari lingkungan keluarga yang berbeda, lingkungan masyarakat yang berbeda, sehingga saat ini mempunyai karakteristik yang berbeda antara Anda dengan teman-teman yang lainnya gitu. Nah, lingkungan kita gunakan sebagai sumber belajar. Misalnya gini, ada kamar mandi ya. Pada saat Anda mandi ya itu sebagai fungsinya sebagai kamar mandi. Tetapi kalau Anda mengajarkan ke siswa bahwa ini kamar mandi ini kenapa harus disikat ya, kenapa harus apa ya, harus dibersihkan setiap hari, ya tentu nanti akan menjawab bahwa ya memang supaya tidak kotor, supaya tidak bau dan sebagainya. Kenapa dia bisa berbau? Nah, tentu ada analisisnya. Nah, manakala kamar mandi itu dijadikan sebagai apa namanya untuk mengajarkan ke siswa, maka kamar mandi itu sebagai sumber belajar. Ya, sama seperti pesan koran tadi dan orang tadi ya. Ya, manakala orang tadi adalah dia memberikan informasi, maka itu merupakan sumber belajar. Lingkungan juga begitu. Kita gunakan sebagai sumber informasi, maka dia menjadikan sumber belajar. Kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran, maka dia menjadi sumber belajar. Laptop ya, laptop. Kalau laptop masuk mana? Alat ya, alat. Laptop itu merupakan sumber belajar apabila laptop itu digunakan untuk sebagai sumber belajar untuk belajar ya, misalnya belajar Microsoft Word, Excel dan sebagainya. Tetapi kalau laptop itu hanya ya digunakan untuk apa ya? Misalnya untuk jual beli, dibeli kemudian habis itu dijual. Ya maka itu bukan sumber belajar, itu sumber pendapatan mungkin ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi kira-kira gitulah, sumber belajar adalah segala sesuatu yang memberikan informasi ya, memberikan informasi kepada penerima informasi ya. Kalau di dalam kegiatan pembelajaran ya tentu kepada peserta didik gitu ya. Jadi manakala sesuatu itu tidak memberikan informasi, maka itu bukan sumber belajar. Oke, memberikan informasi atau pengalaman ya, informasi atau pengalaman dan kepada orang lain, kepada penerimanya, maka itu disebut sumber belajar. Demikian adik-adik, terima kasih. Bila itu aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.